Halo guys, welcome back lagi di channel Papa Dejat of course. Dan kali ini kita masih dengan bahasa Indonesia karena bintang tamu gue yang bahasa Inggris lagi belum pada bisa datang tentunya. Dan kita udah kedatangan salah satu nih keriting-keriting rambut warna-warni, ada siapa itu? Segala macem semuanya. Dan kita langsung panggil aja, di sini udah ada Feraldoto untuk kedua kalinya di channel Halo, gue. Halo guys. halo guys. Halo Dok, gimana kabar? Serius makin keren belakangnya. Dih, Awalnya, apa hubungannya sama ini gitu kan? Gimana? tapi Gue tanya ini keren kabar. nih. Yang nambah. Oh iya baik. Ya gitulah, gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Lagi kurang baik sih, ini Lagi nggak kurang apa-apa. baik. Tenang, gue tahu Hmm. kok gitu apa yang sedang menimpa lo dan juga apa yang sedang terjadi. Sebenarnya banyak yang pengen gue Oh tanya sama lo, Dok. serius? Kok tahu sih tahu gimana nih? Tahu aja kan lu juga warawiri tuh gitu. Elunya nggak emang nggak di timeline gue gitu, cuman tiba-tiba swang Veraldo ada sesuatu gitu kan. Apa sih? Yang Ada mana deh. sih? Yang Genshin kemarin Oh yang Genshin enggak. Kalau itu udah lewat. udah lewat lah ya, Udah udah sampai. lewat, udah lewat. Nah, nih kita langsung bahas aja apa yang pengen gue bahas sama lo. Dimana di podcast sebelumnya gue udah ngobrol sama Melon tentang kesaksian dia sebagai orang ketiga, maksudnya third party lah, tidak ada sangkut pautnya sama si orang yang akan kita bahas bersama lo ini, dan juga bukan statusnya sebagai korban atau apapun. Nah, di sini lu adalah salah satu yang katanya menurut sosial media adalah korban dari Mieke. Benar atau tidak, Dok? Sampai situ dulu. Bener. 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 Oke. Suaranya nanti agak kencang dikit ya, Do ya. Oh sorry. Nah, nggak Bener apa-apa. bener. Bener ya. Bener. Agak Oke. kenceng ini. Gue Nah, lagi susah buat nggak ngomong apa-apa, kenceng. santai, 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 santai. Makanya gue Oh. pengen ajak lo ngobrol biar lo agak lega dikit gitu kan. Nah, uh, yang pengen gue tanya pertama kali adalah, kok lu bisa kenal sama Mieke? Awalnya gue tahu kan karena banyak udah viral kan. Awalnya viral banget karena Mhm. itunya gue tahu aja. Gue nggak follow atau add atau apa. Tiba-tiba dia yang nge-add. Jadi Oke. awalnya gue cuma ngeliat aja. Gue lupa follow Instagramnya apa enggak. Tapi dia tiba-tiba PM gue duluan. Jadi Oke. bukan gue yang approach dia, ternyata tapi dia yang approach langsung. Gitu. Oke. Kenalnya pernah ketemu di event sih. Pernah ketemu di event dia itu dulu bantuin Dylan. Oke. Dia bantuin Dylan Dylan. Mobile Legend ya? Mobile Legend, iya event Oke. Mobile Legend kita ketemuan di situ dan kenalan, emang orangnya kelihatannya emang karismanya lumayan kan, jadi pas dia nawarin gue kayak ya terpengaruh jadi kayak Oke, oke. Nah, tadi kan lu sempat mention tentang penawaran. Ada yang ditawarkan dari si Mieke ini kepada lu, Dok. Boleh ceritain nggak sebenarnya apa sih yang ditawarkan sampai lu tertarik gitu, Dok? jadi karena dia Sultan terus kan udah infonya banyak kan, kayak dia segitu level battle passnya tinggi banget, orang juga banyak bilang dia suka sawer segala macam, beliin barang cewek-cewek, bahkan ada cewek-cewek yang curhat kalau dia dibeliin sampai iPhone gitu-gitu sama Wow. dia. Nah otomatis kan tiba-tiba dia DM duluan dan dia menawarkan, waktu itu lagi TI dia. Oke. TI 2019 ya. 19. Mas 19 insya Allah kalau nggak salah. Iya Iya udah. benar. Mhm. Nah, dia menawarkan katanya itu di meja bettingnya karena menangnya terlalu banyak, orang udah mulai jual murah item. Kan Oke. karena jual barang item Dota kan susah. Dia ngomongnya gitu, alasannya gitu. Kayak dijualnya susah, Mhm. otomatis dia bilang harganya tuh rate-nya di bawah banget dari orang-orang yang jualan item Dota, bahkan di Oke. bawah apa shop-shop yang reseller gitu. Oke, yang kita Otomatis tahu masing-masing lah ya. Oke, yang kita terus? tahu masing-masing mungkin di toko mana kan gitu kan, Aha. rate kecil banget. Terus ini bisa jual lagi kan, Mhm. ya saya mau. Dia alasannya itu karena itu barang judi dan susah dijual, Mhm. dia nawarin berapa gitu, 150 juta. Ya udah kan kalau gitu ya udah beli deh. Soalnya untungnya lumayan gitu kan, tapi 150 juta karena dia karismatik ya gitulah, maksudnya kayak Aha. apa ya, banyak banget hal yang gitunya, dan dia juga ngomongnya pintar gitu. Akhirnya gue bayar lah, saya bayar. Ini mau dikorek lagi apa saya terusin? Nggak apa-apa, Ya, terus aja dulu, terus aja dulu. terus saya dulu. Ini aja deh diatur aja Oh, deh. Aku oke, mana bang? gua pancing ya, gua pancing ya. Oke, gini. Mancing Itu mancing. 150 juta lu transfer gitu aja, Dok, demi item betting itu. Iya, Oke, dengan karena
terhipnotis ya. Oke, terlepas dari hipnotis atau enggak, mungkin gue bisa bisa analisis dikit gitu ya. Karena kan tadi lo bilang dia menjual ini karena itemnya susah dijual dan dia jual murah. Mungkin tujuan yang lu ingin lakukan waktu itu kalau gue boleh tebak ya. Jadi lu beli murah ke dia dengan total 150 juta dan lu one day akan lu jual lagi dengan harga yang normal gitu maksudnya. Langsung jual lagi malah karena gue banyak yang pembelinya. Oke, oke. Jadi gue bukan minta pembeli dulu, tapi karena saking murahnya itu mudah banget dijual, habis beli langsung bisa dijual sebenarnya satu hari Oke. kemudian. Oke, dan itu udah lo lakuin dan sukses. Enggak, Oh, jadi lu nggak sempat jual jual? nggak sempat. Kenapa, Dok? Jadi pas setelah dibayar kan ngomongnya kan transaksi susah kan. Dan saya ini dan gue apa kayak ini dia kan itemnya VP game Iya, dari ha. VP game gitu kan. Jadi saya nanya tuh ke teman-teman yang mahir gimana sih cara transaksi VP game kan. Pas ditanya-tanya emang katanya agak ribet bla bla bla. Tapi Oke, emang cuma butuh satu hari, otomatis kan ditungguin lah satu hari. betul. Kita minta yang profesionalnya, kita tungguin satu hari buat transaksinya. Alasan terus ke Oke. kebon, urus usaha apa, ketongkang, gitu, lupa pokoknya alasan terus sampai 2 atau 3 hari gitu. Oh, Dan teman wow. saya mulai panik, ngomongnya kayak ini kayak nipu deh. Gitu kan. Cuman kan Oke. udah reputasinya tinggi gitu kan, dan saya masih positif thinking, masih nyoba ngomong sama teman, enggak lah dia udah kayak gitu, udah segede itu nggak mungkin lah. Coba cari cara aja. Akhirnya mulai dipancing lagi. Bisa Oke. mau dipancing. Gini, sorry, gue matiin apa namanya lampu satu. Yang pengen gue tanya berikutnya adalah, berarti uangnya bukan, sorry itu saya kalau gue salah ya. Berarti uangnya bukan murni punya lo sendiri, Dok. Uang punya sendiri. Oke, tapi ada partner lo tadi lo bilang. Oh iya ada partner, Ada partner partnernya lo. ada. Jadi partner lo juga mengatakan kalau ini kayaknya nipu, and lu masih coba percaya sama Mieke. Tapi itu sebagian besar dari saya. Jadi Oke. kenapa kenapa sekarang gue bilangnya uang gue ya? Dulu iya kita uang berdua lah. Ada Mhm. sebagian gitu partner. Oke. Tapi partner gue sendiri ini punya utang banyak banget ke gue. Jadi itu Oh. itu itu duitnya full gue jadi. Jadi kalau mau diomongin itu duitnya udah full gue. Karena dia sendiri pun udah gue talangin jauh lebih besar daripada minusnya itu. Oke. Oke, gini. Yang pengen gue tanya berikutnya adalah ketika lu ngerasa itu tidak menjadi sebuah pertanggungjawaban dari dia setelah 3 sampai 4 hari ya tadi lu bilang ya. Mm. Mm-mm. Apa yang lo lakuin waktu itu? Karena itu duit nggak kecil loh, Dok. 150 juta dalam satu malam lo transaksi ke dia dan barang nggak lo terima. Coba. Ya. Nah, teman gue ini punya ide karena dia juga main VP game. Mhm. Dia bilangnya ya udah kalau emang transaksinya susah alasannya banyak di bettingin aja. Oh. Jadi kita bayar dia betting. Nanti yang plusnya poinnya kan dia masih punya, jadi dia akunnya bisa dilihat dan masih punya saldo buat betting. Jadi Oke. dia nggak punya alasan kalau nggak betting kan. Oke. Nah otomatis kita minta aja ke dia gitu kan, minta ke dia bettingin aja dan nanti ada pembelinya karena dari market dari pembeli judi sendiri itu, pembeli VP game sendiri itu rate-nya masih lebih kecil daripada yang dibeli, jadi gue tetap cuan gitu. Oke. Jadi kita tetap cuan walaupun kecil, Oke. kira gitu kan. Akhirnya tapi nggak gede, kecil banget. Nah terus ini mau dipancing lagi nggak? Apa udah? Apa ya? Gue agak Oh, gue tuh be honest ya, nah, gue shock sendiri gitu karena bukan gue menyalahkan lu sebagai korban, di sini korban ya gitu kan. Dengan mudahnya percaya dengan iming-iming kayak gitu, tapi maksud gue ini duit yang berputar tuh gede banget, Dok. Maksudnya apakah semudah itukah lu memberikan kepercayaan kepada orang dan akhirnya sekarang lu menjadi korban tipunya dia salah satunya, dan sampai hari ini gue tahu lu belum diganti duitnya, benar? belum. Belum. Nah, Dan tapi udah setengah karena alasan yang tadi. oke, Jadi karena kita ngomongnya manipulasi lagi, bukan hmm, karena kita apa ya ngomongnya, karena kita mainin. mainin dianya, Mhm. akhirnya dia maksa betting kan, tapi ternyata dia sendiri tuh masih utangnya banyak. Jadi bukan Sama siapa? Sorry. sama para tempat isinya itu. Jadi BP-nya pun isi BP-nya pun dia ngutang sebenarnya. Isi BP-nya, bettingnya juga banyak utang di mana-mana. Ada yang inisial A, inisial T, inisial F. Nah, Oke. dan beberapa yang lain gitu kan. Ya. Terus itu gue belum tahu. Awalnya belum tahu, tapi setelah gue gali, setelah saya gali kan, karena
karena bingung kenapa sih ini orang kok susah banget bayarnya gitu kan. Ternyata dia ngutang juga BP-nya. Terus begitu udah minta dia bettingin, ternyata dia ngutang lagi tuh 75 jutanya. Jadi dia ternyata kenapa kita tahu ya, kenapa saya dan partner tahu kalau itu cuma 75 juta dari 150 yang dia bettingin. Kan orang kan bisa alibi kan, betting 150 kok ya. Karena dia ngutang ke orang 75. Jadi dia order lagi bettingan 75 juta. Jadi pas Oh. pas dia bilang kayak udah bayar penuh kan gitu kan alasan dia di KBBD, sampai jelekin gue banget dan sampai ngedrama-drama dan orang banyak yang belain di sisi dia. Itu nggak bisa dibantah karena emang dia belinya 75 juta. Orang yang jualnya aja ngaku yang belinya cuma 75 juta. Gila. Jadi ujungnya masih utang setengah ya. Oke, Masih lanjut utang ya. setengah lagi. Oke, ini gue bener-bener mungkin kalau viewers yang lihat gue dari tadi gitu kan, gue tuh ekspresinya cuman kayak shock, kaget, maksudnya geleng-geleng terus dalam artian kayak nih orang sakit kali ya, maksudnya emang segitu harus segitu joroknya lu cari duit kali ya gitu, maksudnya ya gue shock aja gitu. Dan karena lu temen gue juga, yang pengen gue tanya berikutnya adalah setelah kejadian itu kan lu bilang tadi baru 50% yang dibalikin sama Mieke, betul? Hmm, Yang betul. setengahnya lagi ada inisiatif baik nggak dari dia? Belum, nggak ada. Pernah ngobrol? Udah Oke, sorry, gimana? udah sering banget kayak bayar setengah dianggap lunas. Karena kan udah gue bilang ya yang gue kan udah, jadi dari gue kan udah lunasin punya teman gue. Hmm. Kita udah beres. Hmm. Jadi semuanya kan utangnya Mieke di saya kan. Ah. Nah tapi ini si Mieke saya minta setengah aja, jadi mau setengah mau 20 juta dia bilang pokoknya ada niat baik dari dia, saya lepasin ini asal dia ngakuin kalau sebelumnya itu, soalnya banyak banget nama gue tuh jelek banget nih di KBBD. Mungkin ada waktu dulu itu sampai pas kasus Mieke itu mungkin ada 300-500 orang gitu yang ngebelain si Mieke sampai nge-like postnya dan komen gitu. Karena mereka pikir ini Mieke yang benar gitu. Oke. Mereka pikir gue itu salty karena bettingnya kalah. Jadi Oke. kayak dia putar balik. Ibarat kita betting 150 juta, tapi baru dapat 75 juta kan. 75 juta ya kalah, terus kita minta balikin 75 juta ya gitu. Dia putar balikin faktanya pintar. Oke, intinya lu dibikin sebagai apa ya? Eh sorry, bukan lu. Jadi Mieke ini play victim intinya ya. Iya, Play victim. dan gue Oke. dijadiin kayak villainnya. Ya, lu dibikin sebagai penjahatnya gitu. Padahal ternyata kalau kita sekarang dengerin bareng-bareng nih ya, netizen juga gitu kan, berarti Veraldo itu sebenarnya nggak salah karena Veraldo adalah korban. Karena ya lagi-lagi jangan salahkan korbannya karena korban pasti ya namanya tergiur gitu kan, nggak ada yang tahu juga ya dok ya gitu. Tapi intinya yang Ya salah emang tetap salah juga sih, tergirnya salah. Cuman ya, ya tapi setelah harusnya itu jangan tetap status lo dibela. Gitu. adalah korban gitu, bukanlah Nah iya bukanlah itu orang yang itu patut dia. disalahkan juga gitu. Dan oke, next question gue berikutnya adalah lebih ke setelah tidak ada inisiatif baik atau itikat baik dari si Mieke, apa yang lo lakuin waktu itu dok? Apakah lo kejar terus orangnya sampai lo capek atau lo lepas aja gitu dok? Awalnya mau dikejar kan, cuman Hmm. karena angkanya sama lawyer bayarnya kan udah setengahnya. Ini Oke. kayak karena pertimbangan itu ujungnya saya lepas dulu. Mikirnya Oke. nanti pas uangnya balik. Jadi dulu itu, ini mau ngobrol juga ya, Dim, sedikit. Aha, nggak apa-apa. Dulu itu kenapa gampang ngasihnya karena dulu itu gue ada. Jadi kayak Oke. 150 juta itu nggak berat buat gue pas ngasih dulu. Oke. Cuman pas keadaan-keadaan sekarang, kadang-kadang kayak 1 tahun lalu, itu udah berat banget. Oke. Dan udah mulai kayak tolong bayar dong walaupun sedikit gitu, walaupun setengah, walaupun sepertiga, gue udah terima banget. Tapi ya nggak ada awal, jadi sampai kasusnya Lau, jadi sampai Lau berbicara Mhm. sama Windanya chat gue. Jadi waktu itu Winda chat duluan, chat saya, Mhm. terus saya bikin statusnya baru mau viral tuh, belum viral, statusnya kayak udah baru mau viral, Mieke-nya kebakaran jenggot karena Mieke-nya takut pas saya bikin status itu. Padahal saya bikin status itu cuman kayak apa ya? Lupa statusnya apa, karena statusnya saya hide. Statusnya gue hide, Din. Oke. Ini karena gue udah males banget drama gitu-gitu. Gue cuma ngasih lihat di situ kalau si Winda. Jadi ada orang lain yang diutangin Mieke juga, dan Mhm. banyak yang diutangin Mieke juga, dan posisinya gue tuh dulu benar gitu. Oke. Jadi waktu post kayak gitu mau viral, Mieke datang. Mieke chat, Mieke bye-bye bilang ngakuin kalau dia dulu salah, dan
dia yang putar balikin fakta. Udah pasti situ gue hype habis. Oke, oke. Nah, ketika lo tahu akhirnya Lau berbicara gitu, kita ya sebut aja namanya karena memang sudah kelihatan juga di sosial media gitu kan, si Lau atau Lawrence, salah satu teman-teman kita di KBBD juga, akhirnya speak up kalau dia tertipu belasan juta. Ya, gue nggak bisa masih belasan juta karena belasan juta untuk beberapa orang juga cukup gede ya, Do ya. Tapi yang pengen gue apa namanya? Pengen gue tanya adalah ketika Lau speak up, lu juga mencoba speak up tapi akhirnya di hide. Apakah kalian ngeri grup bertiga sebagai korban-korban bersama dengan Eliandi juga kalau nggak salah, jadi berempat ya? Winda, Lau, lu, Eliandi, betul? Betul. Oke, kalian berempat punya langkah apa setelah ini, Dok? Karena menurut gua ini udah nggak make sense. Sana sini diutangin, nominalnya gede, masih dibiarin keliaran, malah masih play victim. Lu sebagai korban panas dong. Dan lu mau apa sekarang, Dok? Kalau kita sih udah bikin ini kan yang sampai artikel keluar. Mhm. Ini juga ini salah satu langkah kan sebenarnya. Ya, ah. Ini salah satu langkahnya juga. Tapi yang langkah utamanya ya sebenarnya pingin langkah hukum sama mungkin ya langkah yang ya pokoknya pingin nagih lah yang Oke. baiknya gitu kan. Cuman Mhm. kalau gua dari gue sendiri karena kita semua kayak kalau sih secara hukum juga ya dan lain-lainnya kalau dia udah bayar ya dia ujungnya kayak bakal di penjara doang karena dia nggak punya apa-apa dia itu emang penipu gitu dari awal karena udah sampai di sampai diserak-serak sampai dalam banget ya ternyata itu dia sebenarnya kenal sama yang punya tongkang gitu. Dia memang kenal sama orang-orang besarnya tapi dia manfaatin mereka juga jadi dia manfaatin mereka dan duitnya dipinjemin juga jadi kan kalau di penjara atau di itu juga mau bayar siapa gitu kalau dari gue ngomong mungkin karena gue realistis ya dari saya sendiri saya bilang sama anak-anak gitu mending bikin gerakan aja nggak jadi kayak kalau ada yang mau bantu sawer lau buat beresin utangnya lau yang mau bantu sawer Winda gitu karena saya rasa yang bisa bantu cuma kebaikan orang-orang kalau misalnya di tapi emang Miyakinya harus dihukum sih dengan Oke. cara gimana pun pertama. Oke. Karena gini, di podcast sebelumnya gue bilang, kalau misalkan ya yang kayak gini-gini mah cemplungin aja gitu. Ntar tiba-tiba juga pasti punya duit entah dari mana gitu kan. Cuman apa ya? Menurut gue kalau misalkan ya statusnya kayak yang lo bilang tadi ternyata dia nothing gitu kan, ya ya tetap aja menurut gue ketika dia udah takut ini besok lu gue penjara gitu loh, entah Itu gimana dia caranya. nyari korban lain. Iya, dia pasti akan cari korban lain. Menurut gue nggak apa ya, kayak nggak mendukung gerakannya si Mieke yang itu, tapi kayak gini, at least menurut gue lu harus selamatin uang lu dan juga yang lain gitu, yang lain harus selamatkan uang kalian dari Mieke. Entah Mieke caranya kayak apa, urusan Mieke berikutnya gitu loh, bukan urusan kalian lagi Setuju. gitu. Maksudnya kalau lo bilang iya dia nggak punya apa-apa, dim kita udah korek-korek sampai dalam, dia ternyata emang 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 sorry tuh saya kayak kasarnya miskin gitu kan. Terus ketika nanti kita mau penjarain nanti bayar pakai apa? Percaya sama gue, apapun caranya yang dia lakuin akan tiba-tiba punya duit buat bayar kalian. Bener sih. Serius? Ya kalau bisa ya mau banget. Ya, maksudnya kan nggak tahu sampai sampai akhirnya dicoba kan, Do, gitu. Cuman ya itu balik lagi ke kalian. Kalau kalian mau coba cara itu ya silahkan. Kalau kalian mau mencoba untuk bikin gerakan kayak tadi lo bilang kayak ya udah bikin gerakan buat Enggak, itu gua Saweria, doang. ya Itu makannya gua gitu doang. kan. Maksudnya kalau kayak gitu ya it's okay gitu, everything's ada di kalian gitu kan pilihannya. Cuman balik lagi, ini orang bener kata lo perlu dikasih pelajaran gitu. Maksudnya meresahkan banget gitu, orang-orang yang dia tempel tuh orang-orang yang sebelumnya kayak aktif di komunitas terus tiba-tiba ngilang, kayak lu juga jadi ya oke lah lu punya 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 memori nggak enak sama KBBD, tapi kan bukan masalah utang piutang gitu kan. Dengan adanya masalah utang piutang nama lu makin jelek lagi gitu di depan KBBD kan, itu nggak enak gitu buat lu juga. Padahal ketika ngomongin soal kasus piutang yang ini, lu lu nggak salah, lu korban gitu, lu dimanfaatkan kepercayaan lu gitu. Nah menurut gua ya kayak yang lo bilang tadi, gue balikin lagi nih, eh ya emang nih orang harus harus dikasih sesuatu gitu. Harus. Harus. Oke. Nah, selain yang 150 juta dan akhirnya udah dibalikin 75 juta tadi, ada lagi nggak sih yang lu merasa kehilangan ketika lu berhubungan atau menjalin kerjasama atau apalah namanya, have a relationship sama si Mieke Mieke ini, lu kehilangan yang lain gak, Dok? Hmm, kalau kayak
Sebenarnya banyak sih, cuman nggak usah diomongin deh. Yakin nggak mau Ada. diomongin? Soalnya nggak usah lah kalau itu. Soalnya agak pribadi sih, Nggak jadi apa-apa. kayak nggak usah lah. Oke, jadi gini deh, karena kan orang taunya dari lu nih. Sekarang kan ketika orang nonton podcast ini, ketika podcast ini diupload, orang taunya oh dari Veraldo 150. Terus kemarin dari Lau yang viral berapa tuh? 17 something? Hmm. 17 something ya. Dari Winda kalau nggak gua salah denger ya, kalau gua nggak salah denger itu 90, benar? Oke, itu udah berapa ya? Itu duit di taruh pecahan 10.000 buat ngisi studio gua penuh, Dok. Iya sih, iya bener. Tapi yang kecewa tuh ya, Dim, ya, sebenarnya sedihnya itu karena dari awal pas udah viral itu gue udah bilang kalau dia tuh ngutang ke penjual-penjual. Jadi sebenarnya kasus ini kan nggak perlu terjadi kalau ya kalau orang-orang udah percaya dari awal gitu. Itu ya sebenarnya gue nggak nyalahin Melon, nggak nyalahin mereka-mereka ya. Cuman kayak kayak KBBD-nya sendiri mungkin karena hit kasus gue dulu ya salah gue kan. Iya, Dulu kan maksudnya emang dramanya kan tapi salah tetap gue gitu. maksudnya ini buat netizen juga, bukan gua mau belain Veraldo apa yang telah dia lakukan di masa lampau, tapi ketika ini kasusnya beda, kalian nggak bisa semata-mata udah benci sama satu orang di masa lampau terus benci lagi karena dia ceritanya dibikin salah. Itu salah banget menurut gua. Itu salah banget. Jadi bukannya gue belain, tapi di sini statusnya ketika kita ngomongin kasusnya Mieke, Veraldo lagi jadi korban. Jadi kalian nggak bisa apa ya, kayak ya tetep aja kita belain Mieke gitu. Enggak lah, jangan kayak gitu lah gitu. Maksudnya dewasa, dewasa, dewasa. So beberapa pertanyaan terakhir gue, Dok. Kalau lo tadi udah bilang langkah kalian adalah pengennya tuh ya masukin dia atau penjarain dia gitu, dan kalian udah bikin bikin apa ya, bikin sebuah rencana lah dalam artian untuk nempuh jalur hukum or something kan. Hmm. Ketika nih, Dok, kita ngomong pahit nih ya, Dok, lu salah satu yang keluarnya gede dari semua story yang gue dengar, kecuali selain Eliandi, karena Eliandi kan sampai harus bikin event dan gak dibayar kan. Dan itu juga si Mieke masih ngakunya udah dibayar, benar? Oh, iya, cuman kecil. Iya, makan Saul iya maksudnya belum selesai perkaranya berarti kan. nggak ada selesai-selesai. Nah itu dia maksud gue gitu kan. Ketika nanti lu udah menempuh segala cara dan akhirnya dia masuk, dijeblosin gitu, Hmm. dan uang lu ternyata nggak balik, perasaan lu gimana? Ya yang penting nggak ada korban lagi sih. Oke. Kalau Well, kalau gue gitu. Yang penting korban. Karena gue sendiri juga tahu susahnya nyari duit ya. oke. Jadi menurut gue daripada ada korban lagi. Jadi mungkin bisa semua dibayar. Cuman Mhm. kan angka angka gue kan gede kan. Mhm. Ya udah ntar gue berjuang sendiri lah. Gimana caranya gue dapetin balik apa yang gue udah hilang gitu. Cuman maksudnya kalau misalnya si Mieke harus dengan kemampuannya itu gitu, maksudnya dengan dia yang kayak gitu harus bayar semua. Nanti pasti korban dia bakal nyari korban lagi gitu. Oke. Jadi daripada kalau misalnya mau dibayar ya syukur gitu. Oke. Kalau bisa utamain yang lain aja. Gue nggak masalah gitu. Gue Jadi usahain kalau aja. gua tanya secara personal ke lu, ini nggak ada sangkut Ini paut. bukan karena gue punya ya, gue nggak punya apa-apa kok. Ya ya Gue ya. juga Berarti gini 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 gini. Biar biar nggak ada salah paham. Ketika gua tanya ini adalah pertanyaan gua direct ke lu tanpa ada hubungan sama Lau sama Winda ya. hmm, Iya Winda pindah. sama Eliandi. Ini buat lo doang. Berarti dengan kata lain, lu sudah belajar untuk mencoba ikhlas ketika ini nggak balik, Dok. Iya. Tapi ini buat, Nah, apakah ini jadi pelajaran lu juga untuk tidak terlalu percaya sama orang, Dok? ya banget. Gue kena pukul 2 kali di gara-gara ini. Jadi gue udah benar-benar kerjaan aja sekarang gue sendiri terus kerjain. Oke. Banyak. Oke. Susah percaya. Oke, kalau gitu. Well, kayaknya emang berat banget. Gua nggak mau terlalu banyak mencari tahu karena it's your private case lah gitu. Maksudnya gue cuman pengen cari kebenaran aja. Karena banyak banget story yang beredar. Karena gue juga pengen coba untuk ngebenerin juga. Karena gue ngerasa di sini lu waktu itu adalah sebagai korban. Tapi kenapa ketika gue baca-baca di grup-grup yang lama gitu kan, lu kayaknya yang disalahin gitu loh. Iya. Oke, tapi ya untuk beberapa mata ataupun beberapa mulut orang dan juga beberapa kesaksian orang, ya lu akan tetap terima kah, Dok, ketika lu dibilang sebagai pelakunya di mata mereka? Enggak sih Enggak kalau ya. gitu.
Enggak. Gimana mau kalau itu enggak. Kalau misalnya dibilangin kayak gue tukang ramal, gue banyak yang ngelakuin kesalahan di masa lalu, Oke, gue apa dalam pribadinya banyak kekurangan itu gue terima. oke. Cuman kalau dibilang kasus ini gue salah, buset. Nggak ada apa-apa gue Iya, ya gila. makanya kan, tapi kan orang ada yang mikir kayak gitu, Dok. Bukan gue ya, bukan gue ya. Maksudnya, Posisinya itu emang gue sakit hati gitu. Karena kalau misalnya mereka percaya waktu dulu udah nggak ada korban berikutnya. oke. Kalau misalnya waktu kasus itu semua orang percaya sama saya, nggak bakal ada ini Winda, Lau dan lain. Jadi kalau misalkan sebelum gue tutup nih ya podcast gue yang ini sama lo, sebenarnya kasus ini tidak akan terjadi kalau waktu pertama kali lo bilang dia adalah penipu dan semuanya percaya, case close. Yes kok. Cuman lu yang jadi korban. Iya, cuman saya dan para seller Iya, di belakang. iya di belakang-belakangnya lu lah ya gitu. Oke, kalau gitu, Dok, thank you udah mau share ceritanya. Thank you Semoga juga nih. semoga apa ya, gue cuman bisa doain case-nya selesai. Doa lebih jauhnya adalah mungkin semoga uangnya kembali buat lu dan juga teman-teman yang lain. Amin. Dan semoga yang bersangkutan yang kita omongin dari tadi kena batunya dan tidak membuat gaduh lagi dunia e-sport di Indonesia ya, Dok. Thank you banget udah mau ngobrol sama gue. Sampai ketemu lagi, Dok. Bye bye, Dok. See you next time.